Udah. Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali Di Bedagang Puyeng sambil ngopi. Sambil ngopi. Hari ini harinya mendung-mendung manja ya Bang. Ya, cakung. Apa tuh cakung? Cuaca mendukung? Enggak, cakung sono. Jakarta Utara. Iya, jauh kan dari sini. Iya. Waduh. Nah, ini tempat lelangan nih, di belakang kita lagi hari lelang guys. Jadi Iya, lagi. ada yang lagi ngebit, Ini lagi rame semuanya nih. ada juga yang lagi cek unit. Ada yang ngebit motor, ada yang ngebit kambing. Lagi rame nih. Lagi rame. Cuman nih unitnya lagi nggak banyak ya Bang? Iya. 120-an doang ini. Mahal semua unitnya. Iya, lagi lagi pada Unitnya lagi mahal-mahal. lagi pada tinggi. Lemes. Ini kakang mas saya, Mas Nur Kolis. Iya, pedagang Wah, celeduk. Ini pedagang celeduk ini. Kalau kalian butuh motor, ngurusin surat-surat juga bisa. Bisa ya. Mantap dah. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Nih, mau makan kan nih? Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang ETLE, Tilang. e-ticket law enforcement. Buset. Buset. Tajam banget itu mulut. Itu baru makan tempe. Belum makan daging. Belum makan steak ya? Iya. Oh, udah makan steak udah ini. Wah, Ya? berat dah. Jadi kita bikin bahasa Inggris aja ini kita ini acaranya apa? Iya, nonton kita kan luar negeri. Iya. Iya. Kita rame di luar negeri. Kita didukung dari partai luar. Luar negeri. Oke. Jadi ada tugas lagi nih bagi kita nih para pedagang. Ya, beda. Selain kita ngecek unit, cek unit, cek fisik, sama cek tilang. cek tilang, Iya. cek pajak, Cek iya, pajak. cek surat. Banyak Ada ini, lagi. banyak kerjaannya. Banyak kerjaannya. Kalau yang jual di pemakai jujur kita tahu itu motor bekas ketilang. Iya. Kalau dia nutupin kita harus ngecek. Kita harus ngecek. Ngerinya Iya. pajaknya terlalu tinggi. Iya. Atau misalnya di ETLE ini kan ada yang kena 1 kali, ada yang kena berkali-kali, ada 5 kali, 10 kali karena ETLE ini sifatnya akumulatif. Nah itu Berlanjut. Iya. Nah kalau kita nggak pintar-pintar nggak ngecek, Iya. kalau suatu saat ya lagi apesnya lah ya Bang ya. Iya, bebas. Kan di sini ada di daerah sini udah ada beberapa titik. Iya. Seperti di Ciledug udah ada. Satu. Di daerah Jembatan 5 udah ada di kolong tol. Satu yang pada aktif ya. Yang pada aktif. Iya. Udah. Jadi ETLE itu kok ada 2 macam. Ada yang pertama itu yang statis, yang ditaruh di jalan yang mungkin yang strategis lah. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang mobile, yang pakai mobil. Ya, pakai mobil yang keliling. Yang keliling tuh dia foto-fotoin tuh para pelanggar tuh, polisi di dalam tuh biasanya Iya. tuh. Nah, Tilang foto. Siap-siap. Saya harus kalian juga ganteng. harus aware nih guys. Jadi gini, kalau dulu kan sistem ETLE tuh kalau kita melanggar tuh kita dikirim surat, Itu Bang. RT dulu kan bukannya di tol doang ada Om ya, kecepatan tinggi. Iya, dulu kan ada kan udah mulai ada kan di tol. Tapi kalau yang di tol itu karena ini nih Bang, biasanya untuk ngawasin situasi kendaraan aja, belum tilang. Oh, emang kecepatan kilometer? Enggak. Iya keadaan di jalan tol aja, apalagi macet apa ada inian. Terus kalau misalnya kayak ada kecelakaan, ada inian. Tapi kamera. dia belum ada inian. Belum aktif. Karena dia mungkin dikelolanya sama Jasa Marga, bukan sama kepolisian. Jadi kan kalau tol kan tuh punya perusahaan ya, ada yang swasta, ada juga yang milik negara gitu kan. Tapi kan rata-rata banyak kan swasta. Nah itu buat pengamanan aja sih, tapi bukan buat penindakan. Nah kalau yang penindakan tuh yang ada di jalan-jalan raya. Ya, jalan-jalan raya. Di jalan raya. Nah ETLE ini ya itu tadi sifatnya akumulatif. Nah yang sekarang kalau dulu tuh sempat dikirim surat, jadi kita tahu gitu kalau kita melanggar atau enggak. Nah, tapi mungkin karena sudah ada yang berganti alamat, ada yang sudah ditangankan, jadi dianggap kurang efektif. Namanya kan mobil second, motor second kan nggak semuanya orang langsung balik nama, Om. Katanya orang pertama. Nah, makanya kemudian SNK-nya yang dikunci. Kalau kita kena ETLE, kita pas perpanjangan tuh kita nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, jadi kita harus sering ngecek tuh. Ya minimal sebulan sekali lah secara berkala tuh. Kita ngecek, nah ngeceknya di Chrome aja. Kalian bisa cek di handphone, itu kalian cek ETLE aja tulis.
cek etle, nanti keluar tuh. Nah, kalian klik masukin plat nomor sama nomor rangka, cek. Nah, berarti kalau misalnya kalian ada pelanggaran itu akan keluar. Kalau dicari terus data tidak ditemukan, berarti kalian aman. Oh iya. Berarti tidak kena etle. Nah, gimana unit yang kena etle? Akhirnya nggak bisa diperpanjang itu STNK-nya. Bisa diperpanjang tapi bayar tilang dulu. Kalau tilangnya itu sekali doang sih mending. Kalau 5 kali ya kali. Misal motor berapa sih? Sekitar 2,5 Pak. Jadi ada bertingkat. Pelanggarannya ada yang 2,5, 500, 7. Yang paling mahal tuh Jalan busway? Enggak, pakai HP. Oh, pakai HP. Pakai HP 7,5. Jalan busway itu Gope. Masih gope. Kalau nggak pakai nggak pakai helm, 2,5. itu 2,5. Nah, yang mahal tuh sekarang pakai HP. Nah, tapi tadi sempat ngobrol ya Bang. Iya. Orang kita mah pinter-pinter ya Bang ya. Iya, pintar-pintar. Di jalan ini banyak yang ditutupin dengan sebatang ini, hilangin harga GoPay yang 700.000. Diselipin di satu nomor. Iya. Nah, jadi ada yang ditutup pakai Ada, selotip, iya, ada yang isolasi. Lalu kemarin pakai panci. Pakai panci menggorengan. Ada yang waktu itu yang kemarin sempat viral juga tuh, ada Gojek tuh. Dia tahu dia atasnya ada etle. Ditutupin. Dia tutupin pakai tangan Sama di sini senyum. ke atas. Iya. Selfie. Terus juga kalau di online tuh udah ada lagi ya Bang ya. Iya, plat gelap. Nah, Kalau kena kamera nggak kelihatan nomornya. ya nggak kelihatan, dia memantul lagi warnanya. Nah, itu aduh, ya jadi ya sekarang makin marak aja lagi tuh. Oh iya, bikin ini. Tapi di Jalan Mogot juga ada razia orang juga ada Om. Ada razia juga. Ada yang ditutupin layang apa ditutupin panci itu kena razia. Ada yang tutup masker. Iya. Kayak motor kena COVID aja. Ada lagi flu. platnya dicopotin. Ada yang plat dicopot. Iya, itu copot juga bisa dicopotin, bisa jatuh Om sih kalau Iya. plat belakang mah. Nah, itu lagi. Jadi apa namanya? Kita berpikirnya gini aja ya. Ya mungkin tilang itu bagus ya, karena untuk apa membuat orang itu jadi lebih tertib ya, dalam lebih berkendara ya. Yang nggak usah buru-buru bahasanya. Tapi ya memang satu tingkat kedisiplinan kita juga mungkin masih kurang. Iya. Terus juga penegakannya juga ya yang saat ini nih ya kayaknya nih ya kurang efektif karena begini. Ya tadi jadi tidak sesuai lagi ketika kamera tilang itu diberlakukan, terus juga orang-orang ini udah paham sistemnya, terus dia akalin, akhirnya orang kan sistemnya jadi nggak jalan gitu. Ya, nggak, kalau sekali tilang aja sih mending. Kadang-kadang kita ngelewati tilang di tempat A ke B kena juga Om. Jadi 2 kali tilang itu doang. Jadi agak berat juga untuk warga Indonesia ini. Sekarang nyari duit aja lagi sulit banget Om. Lagi sulit. Nah, apalagi nih langsung dikunci, diblokir, dipajak ya Bang ya? Pajakin. Kalau orang pengen bayar pajak yang setiap tahun, kalau dia kena tilang kan agak ribet juga Om. Masalahnya harus dibayar tilang dulu. Ini aja tingkat kesadaran kita untuk bayar pajak aja masih ini ya, masih banyak yang belum bayar pajak. Iya, Ditambah dengan tilang begini, dikunci lagi pajaknya, malah makin nggak bayar kayaknya ya. Ada yang plat dari tahun 2012 aja masih ada dipakai Om. Plat zaman dulu yang kecil masih ada di jalan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir juga ini ya, penambahan jalan sama penambahan motor ini sama penambahan unit kendaraan ini nggak sebanding gitu. Iya. Tiap tahun unit motor sama mobil tuh setiap tahun penjualannya tuh ya ribuan unit gitu. Iya, Belum lagi kalau sama motor bekas lagi tambah banyak lagi. Sedangkan jalannya masih sama. masih itu Gitu. aja. Kadang-kadang dipotong, yang udah dikurangin kan udah untuk jalan busway. Belum jalur sepeda, terus jalur trotoar. Kadang-kadang orang bisa terbang di jalan kaki aja, dia bisa terbang tuh motor jalan kaki. Saking sempitnya. Nah itu juga ya, maksudnya begini, itu juga jadi bikin orang ya mungkin nggak sabaran gitu, karena kan
mungkin dia buru-buru, dia ini ya, nah, karena jalan jadi macet terus Iya, kan. buru-buru, ada yang mau berak, ada yang mau kencing, ada yang mau kasbon, macam-macam kan nama orang di jalan itu enggak semuanya orang kerja, Om. Iya. Iya, sebagian juga kadang-kadang ada orang puyang juga. Iya, iya kan? Iya. Nah, ya akhirnya apa ya habitnya berkendara itu jadi begitu gitu. Ya bahkan kayak sempet itu kan, kalau kalian lihat tuh setiap di lampu merah kalau udah berubah jadi hijau pas dia waktu-waktu udah padat. APM udah pada tinggi. Iya. Udah pada Udah kayak start. balapan di Sentul. GP aja. Formula GP Ada, gitu. ada yang Superman. Iya. Apalagi ada timernya tuh. Iya, ada nunduk. Ada 5 detik, 4 Iya. detik, 3 detik udah siap tuh. Begitu 0, langsung tuh. Padahal tuh belum tentu lampunya berubah hijau langsung jar kayak Tapi sih gerak-gerakan. bagus juga sih ada CCTV itu kalau kecelakaan itu pada tahu, Om. Kalau ada CCTV yang di lampu merah yang kamera kecil tuh CCTV tilang apa CCTV Nah. yang kecil itu kan sudah semua jalan-jalan kecil itu udah ada, Om. Jadi itu Iya. ada. Jadi nggak semua kamera itu tilang etle, enggak. Iya. Ya, kalian bisa cek deh titik-titik yang tilang etle. Jadi emang benar ada yang CCTV juga, Iya, Pak, ada yang titik. cuma buat ngeliat kendaraan. Jadi, Iya. nah kalau yang etle sendiri, kamera etle itu saya pernah ngobrol sama teman yang polisi gitu kan. Jadi kalau yang model yang pertama itu etle itu dia 2 kamera. Satu kamera nembak ngasih lampu, yang satu lagi ngerekam. Iya. Nah, itu yang versi pertama. Nah, versi yang sekarang nih udah canggih. Jadi di satu kamera ini dia udah bisa nyinarin sama dia bisa ngerekam. Nah, kalau yang di jalan, nah jadi udah nggak ketahuan tuh. Kayak di jalan Pancoran kan tuh banyak tuh, berapa Nah, titik tuh. Ada Pancoran. yang etle, ada yang CCTV. Iya, nah, ada buat yang- yang lebih pastinya bisa cek di laman Polri lah. Oh, iya, Bisa iya. dicek karena nggak semua kamera itu etle, tapi ya emang ada CCTV buat ngerekam. Tapi yang etle juga nggak bisa buat CCTV, Bang. Buat ada kecelakaan. Nggak bisa, nggak bisa dia juga. cuma buat ngerekam itu, Ngerekam. karena dia larinya beda. Nah, kalau yang di etle ini dia dikelola sama polisi, cuma Iya. beda divisi. Kan di daerah Joglo pun udah ada nih di Heeh. depan rumah saya, depan McD, sama di perapatan Joglo. Kalau nggak salah ya, Bang ya. Heeh. Nanti kalau yang tahu mungkin Iya, bisa komen ya. Yang baik-baik aja Jadi ya komennya. kalau yang etle itu dikelola sama polisi tapi yang Gakum, penegakan hukum. Nah, itu yang di Gatot Subroto tuh. Iya, yang jalan-jalan besar. Nah, ya itu. Jalan besar. Nah, kalau yang CCTV itu kayaknya TMC Polda Metro Jaya. Kalau Yang ngeliat- kecil-kecil itu. Iya, Yang di kayaknya. pojok-pojok kamera, di Iya. pojok-pojok lampu merah ada di Iya. bawah-bawahnya itu. Buat mantau situasi jalan, buat mantau situasi ya keadaan di Baik, jalan lah. Kalau ada kecelakaan, kalau ada itu tuh harus ke Polda tuh kayaknya. Iya, Nah, iya. kalau yang etle itu ke Gakum. Nah, tapi ya ini Ya. ini nian saya aja ya. Ya, Kalau ada yang lebih Bapak tahu, Sir, ya. komen aja, Ya. komen aja. Tapi ya itu tadi, beda kayaknya etle sama yang CCTV di jalan itu, beda. Nah, terus apa namanya? Ya penambahan jalannya kurang. Terus etle-nya inian bikin orang jadi males bayar pajak. Orang juga sekarang tidak pada pinter-pinter. Ya entahlah dia akan cari ngakalin caranya terus ya, Bang ya. Ya. Kalaupun tetap dirazia nanti dia cari lagi tuh akal lagi tuh, buat menghindari. Nah, yang kayak gini kan akhirnya jadi nggak produktif. Makanya mungkin perlu ada solusi, tapi bingung ya solusinya apa ya, Bang ya? Kalau kayak gitu ya, Bang. Wah. Ada nggak solusi supaya orang bisa tertib di jalan, tidak melanggar, terus Cukup. juga Cukup berat itu. Cukup berat. berat ya? Cukup berat. Ya kalau menurut saya sih kalau buat orang supaya tidak melanggar ya mungkin jumlah polisinya harus ditambah, Bang. Jadi kadang ya kalau kita lihat di perapatan satu orang polisi aja berdiri di situ, udah yang lain pada tertib, Bang. Iya sih. Tapi kan kesononya hilang lagi. Ya karena kurang Iya, karena kurang anggota. iya. Tapi kalau misalnya dalam radius berapa kayak di Sudirman tuh, Iya. atau di daerah-daerah protokoler tuh, Iya, jalan kan gede. polisinya banyak sekali tuh. Ya salah jalan aja kena Iya, kita. ada- Jalan mobil. Dalam radius 1 kilo atau Oh, iya. kurang udah ada lagi. Nah orang tuh udah tertib banget tuh di situ. Tapi sama bingung. Apa takut? Iya, ini jalan kemana nih? Jalan cepat apa jalan lambat nih? Nah yang paling efektif itu ketimbang
ya pemerintah kasih sanksi kayak gini. Apalagi kan sanksinya uang lagi kan 2,5, Ya, 500, 7,5 tuh cukup, bukan uang yang cukup berat kecil. juga di zaman sekarang lagi agak sulit Om maksudnya. Iya. Kembang ini lagi agak susah dah. Masang. Apalagi kalau pemerintah lagi ningkatin orang untuk kesadaran bayar pajak. Ya. Pajak motor aja kalau yang cc kecil masih cuma 200 ya Bang ya. 200 kalau motor Ada yang cuma cepet, kalau yang motor gede aja udah sekitar di atas gope Om. Yang CC 160 aja udah ada 900.000 Om. kalau kena progresif. Kalau Iya. itunya mungkin yang 150 tuh sekitar di angka 600-an deh. Iya, belum tuh kalau dia kena tilang juga Om. Iya. Kan terasa juga. Nah. Jadi ya itu malah bikin makanya kesadaran orang untuk bayar pajak jadi makin berkurang atau gimana ya. Nanti kita lihat aja deh hasilnya di tahun depan nih. Banyak nggak orang yang tambah bayar pajak? Karena dengan keadaan seperti ini gitu. Iya. Nah, ya itu tadi, kalau saya sih saranin banyakin polisi lah, banyakin anggaran polisi lah, tambah anggota, banyakin patroli, terus banyakin pos penjagaan. Apalagi kan sekarang kriminalitas juga Ya, meningkat Bang. orang lapar itu banyak Om. Iya. Mendingan ngobrol sama orang kenyang. Orang kenyang itu diam. Kalau orang lapar itu rata-rata nggak bisa diam Om. Namanya kan lapar. Geratak. Iya, geratak aja. Kalau Kayak gue nih, Iya. kan kayaknya nyuruh beli gorengan, udah setengah jam nggak ada gorengan. Iya, jadi lapar. Mendingan kita ngobrol sama orang kenyang. Orang kenyang itu ngantuk tidur. Iya, cukup miris karena udah tingkat kejahatan tuh udah makin banyak gitu. Iya, Apalagi masa- kayak apa-apa. ada daerah-daerah, nih misalnya kalau yang pagi atau yang udah malam gitu ya, itu Iya. jadi daerah rawan. Kayak di Jakarta Jarang Barat, kesian dan juga. Mogot. Kadang-kadang tukang ojek pun dibegal juga Om. Iya. Kadang-kadang kesian. Bang ojek kadang-kadang punya motor satu untuk makan keluarganya aja, kadang-kadang sampai dibegal. Kalau dibegal doang sih mending, kadang-kadang pakai golok lah, pakai apalah, kan kesian juga. Kemarin ada temen anaknya baru kerja, kerjanya di daerah lagi dapat, dia muter, kebetulan lagi dapat di daerah Dadap. Iya. Pulang pagi, Tuh agak. dicegat 3 motor. Iya. Itu motornya hilang, motor diambil, dia nangis. Iya. Trauma akhirnya kan mau Iya. kerja. Ya, Ya anak baru lulus. untungnya nggak diapa-apain sih ya. Ya, untungnya masih selamat. Ya bandanya doang hilang. Nah, iya, tuh kayak daerah-daerah yang udah mulai rawan tuh kayak daerah Cengkareng dan Mogot tuh, kalau di kalau udah malam tuh rawan ya. Terus kayak daerah Kemayoran, Ya. Priuk, Jakarta Utara, terus apalagi di Jakarta Timur itu daerah Cibubur yang mau ke Depok, Jalan Raya Bogor tuh juga. Nah, hampir rata-rata nih ada tempat rawannya nih, walaupun ada patroli ya mungkin masih kurang lah. Makanya daripada budgetnya buat kamera, mending buat nambahin anggota aja. Ya biar kita yang Buat keamanan kita tuh, keamanan warga negara tuh terjamin gitu. yang orang nyari duit malam aman, yang pulang kerja malam juga aman. Iya. Karena nih, ya Sekarang- kita udah banyak dan nggak cuman aktivitasnya nggak cuman di siang hari doang ya Bang ya. Ya kalau ya ojek-ojek kan sampai ngalong Om. Iya, pengen lo. Kadang-kadang motornya diambil apa mobil, kan kesian. Tukang sayur dari jam 12 juga udah jualan Bang. Iya, udah jam 12 dia udah belanja. Iya, kalau yang kerja-kerja di restoran yang inian yang bikin makanan itu pasti Iya, kan udah ada dari berangkat. tengah malam udah belanja, udah Belanja. masuk, udah beraktivitas gitu. Iya. Kalau kita kan jam segitu masih ngorok ya. Saya nggak pulang. Pulang. Saya pulangnya jam itu juga. Iya, iya. Suka ngalong. Iya, suka Di bawah ngalong. kolong. Suka ngalong ke sono. Ke tempat malam. Iya. Iya. Itu kan kerjaan juga, Bang. Ya. Ya, kita Ada yang kerja juga di kita situ, kan Bang. nyari duit, kalau pagi nggak dapat malam pun kita cari. Iya. 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 Yang suka COD tengah malam juga ada, Bang. Iya, iya, iya. Yang besoknya orang tuh harus ada ketemu duit. Iya. Malam Iya, itu. iya. Iya kan? Kalah rumah sakit 24 jam ya. 85 jam. Ada juga yang jual beli. Gue pernah ngeladenin orang beli motor Iya. jam 2 2 malam. Ya. Setengah 2 pagi Iya. dia datang ngeliat, cek unit sebentar, langsung bayar. Iya, masalah dia gua besok pakai kerja. Gua Siap. cek di get contact, ini lagi polisi lagi, bagian narkoba lagi. Waduh, takut gua. Tapi kita kan jual motor komplit. Iya Bang, sempet ketar-ketir juga itu. Pak, kan saya lihat kok nih orang monyet
tengah malam. Emang dia baru nge WA tuh jam 11 jam 12. Itu lu lagi ajan dulu. Stop dulu. Oke, lanjut. Lanjut nih, lagi rame banget tuh di Lagi belakang. rame, masih yang cek unit. Jadi tadi lanjut lagi Ya. ya, dengan tingginya tingkat kriminalitas, ya itu sebaiknya jumlah polisi ditambah. Ya kalau kita sih nggak ya bukan ahlinya lah, buat yang para kalau kita Ya. kasih sumbang saran aja ya bang ya. Ya, bagi yang- jeritan kecil, jeritan rakyat kecil. Ya, rakyat cicek. Cicek masih gede ya. Semut. Iya. Ya kita sih pengen. Ya bagi jalan tuh yang tertib, aman. kerja sampai pagi lah, kesian. Kalau ngalong-ngalong gitu. Apalagi nih ya kita lagi ya Lagi lapar. Indonesia lagi negara berkembang, mau menjadi negara maju, atau mungkin juga kadang ada juga yang bilang udah jadi negara maju, udah kategorinya negara maju. Maju. Setiap ada unit baru tuh laku semuanya. Kakak senior, iya kan? Iya. Iya. Ada Indonesia tuh selalu bikin unit-unit baru. Ya, Iya. iya. Jadi artinya kota-kotanya tuh ini apalagi Jakarta kota metropolitan. Iya, Kota orang yang nggak tidur. Nggak tidur. Kota yang 24 jam. orang bisa terbang kakak senior. Iya. Kegiatan bisnis bukan cuma di siang hari aja, Iya, malam di juga. malam hari. Nah, kegiatan yang di malam hari ini yang kadang-kadang Iya. ya mungkin kurang kalau dalam segi pengamanan ya, Iya, yang- keamanan. Yang orang lapar itu yang bahaya. Iya. Dan kamera itu tidak bisa menyelesaikan, ya kan? Ya bukti doang. Iya, Mm-mm. bukti doang. Bukti doang. Ya lebih bagus kalau ada kamera juga, ada orangnya Iya, juga, iya, ada iya. polisinya juga ya. Nah, supaya itu karena yang beraktivitas itu nggak cuma di siang hari, 24 jam. Iya, Jakarta itu susah tidur, Om. Iya, sudah tidur. Insomnia. Iya. Saya kok baru tidur juga tadi pagi nih, Bang. Jam 7 baru tidur. Bikinan malam itu bikinan rame. Boleh. Iya. Boleh. Gitu. Ya tolong dijagailah untuk yang kerja malam biar dia lebih aman lagi Lebih aman. nyari rezeki. Nah, balik lagi ke topik. Jadi untuk yang beli unit motor bekas, kalian misalnya nih ada yang COD atau itu jangan lupa ya Bang, dicek etle-nya ya Bang ya. Ya jangan lupa. Jangan sampai salah beli. Ya, beli. Nah, karena etle itu sekarang akumulatif. Jadi nggak cuma sekali doang dia kena. Ya, berkali-kali. Kalau sampai dia berkali-kali unitnya, Ya, kalau waduh. kita kan dagang itu kan kita jual lagi Om. Ngerinya yang orang beli itu pas dibayarin pajak itu doang. Enggak, buat pembeli yang Iya, buat mau beli ya. COD, Iya, mau COD ini ya. dia nyari unit Harus buat hati-hati. pemakai gitu. Buat Kalau pemakai. pedagang ya mungkin sekarang dia udah ngerti lah. Iya. Mungkin sekali aja dia kejadian sekali. Aduh, gua kena. Iya. Habis itu dia udah ngerti tuh. Besok Iya. dia cek unit, Lebih hati-hati. cek pak surat sama cek etle. Nah, tapi kan kalau yang buat beli buat pakai sendiri gitu. Oh ya, udah pakai sendiri harus ajak yang ngerti lah. Aja kayak ngerti. Kalian Juga harus cek tuh. Kalau etle. kalau yang berjual jujur itu pasti dikasih tahu. Kalau dijual yang nggak dikasih tahu kan kita harus ngecek. Nah, penjualnya juga nggak tahu lagi, nggak Iya, ngecek, nggak nggak ngecek ngecek. juga kali. Iya, Karena ini kadang- masih baru kan? Masih baru. Masih baru. Dia dapet dia nggak ngecek lagi. Nah, ya. Dia tawarin, yang beli juga nggak ngecek. Ya, Tapi begitu yang beli balik nama ya. atau dia perpanjang itu pajak, Pajak. baru ketahuan itu. Iya, baru ketahuan. Bukan main. Buat yang cari di lelang juga sama. Kalau dulu biasanya tuh ada dikasih tahu ya Bang, kena etle atau enggak ya Bang ya? Ingat Iya. nggak Bang kalau di kertas di depan itu Bang? Iya, ada. Ada kan ya? Ada. Ini unit kena etle gitu. Iya. Tapi tadi dicek ada, sekarang enggak Bang. Tadi dicek tuh lagi si iseng si Reno ngecek gitu. Pas dia cek etle-nya ternyata ada kena etle sekali. Iya, biasanya kan udah diterangin semuanya. Ini tumben nih kelolosan ini karena lagi timnya lagi ini kali ya. Lagi layu kali belum gajian. Ya, lagi buka cabang. Oh. Kita doang yang layu, yang lain mah pada maju. Iya, enggak kita nggak layu. Kita mah pura-pura layu aja. Iya. Nggak boleh ya? Biar ditinjemin duit ya, biar nggak ada yang minjem duit. Kita ngeliat keadaan juga, kiri kanan. Kiri kanan ya. Nah, oke. Jadi ya itu pesannya buat yang beli unit. Ya. Ya mungkin sekarang ada tambahan lagi kerjaannya, yaitu kalian cek etle. Ya. Nah, buat para pemakai jalan mungkin lebih berhati-hati. Ya, lebih hati-hati. Nggak Buat usah lebih berhati-hati. buru-buru lah. Iya, karena ini sistemnya emang
kadang juga ngeri juga kalau by system, kadang juga ngaco. Ini kalau pakai perorangan juga kadang juga ngaco. Ya contohnya saya sendiri. Ya. Saya bulan kemarin saya mau perpanjang, ternyata mobil saya kena etle. Ya. Nah pas saya cek, saya lihat ya ternyata dibilangnya saya pakai HP, tapi di gambar itu, di foto itu kalau dilihatin dengan jelas, dengan seksama itu tangan saya lagi disetir sama satu lagi di persneling. Cuman baju saya emang pakai full sablon, jadi pas di tembak etle itu bersinar banget, Ya. jadi kelihatannya mungkin saya lagi pakai HP. Nah kebetulan ada tetangga saya yang polisi juga, terus saya minta tolong, ya akhirnya diurusin, tapi lama juga bang. Lama pasti Ngurusinnya lama. lama juga. Nah diurusin, diminta tolong di inian, ya kita kan masih awam ya, Awam. masih awam cara Ya, pengurusannya. Nah sambil jalan, secara kita tahu deh itu prosesnya. Jadi kita emang harus ke sana, kita Ya harus kita bayar dulu. beresin. Baru balik lagi. Iya. Ah. Jadi kita bayar dendanya, setelah bayar dendanya kita cabut blokirannya, Blokirannya setelah baru. cabut blokirannya baru bisa perpanjang Jang pajak. pajaknya. Nah, buat pemerintah juga minta saran gimana caranya lebih efektif dan efisien. Bukan hanya menertibkan kendaraan, tetapi juga menjaga keamanan di Bah, jalan ya jalan, bang ya. ya. Yang paling utama ya bang, Jagain rakyat lah. jagain rakyat lah, karena ya ini tingkat kriminalitas sudah makin tinggi. Orang lapar banyak. Orang lapar banyak. Iya, orang lapar banyak. Nah, jadi ya itu ya mudah-mudahan semua bisa bekerja sama dengan baik gitu. Iya, Ya semua. karena semua aturan kalau rakyat yang nggak mendukung juga percuma ya kan. Harus ada rakyatnya, pemerintahnya juga, penegak hukumnya juga. Saling menolong lah. Ya, supaya balik lagi kita jadi lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman Ya. berkendara di jalan. Di jalan. raya. Sekian, Sian. terima kasih. Ciao.